السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. أما بعد. Hadirin jemaah salat Isya menjelang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat limpahan rahmat dan nikmat-Nya juala sehingga kita semua masih dapat berkumpul di dalam ruangan yang mulia ini dalam tujuan yang sama, yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmatih." Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك فإذا فعلت ذلك تدخل الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Rasul, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara itu ada pada diri kita, maka nanti di hari kiamat akan Allah hisab dia dengan hisab yang mudah dan Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Lalu sahabat bertanya, apa dia yang 3 itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Kemudian yang kedua, engkau menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim kepadamu. Kemudian yang ketiga, engkau memaafkan kepada orang yang menzalimimu. Maka kata Nabi, apabila engkau kerjakan yang 3 ini, maka engkau akan masuk surga. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersebut di dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya hisab itu berbeda-beda. Hisab ini kan perhitungan amal. Nanti di hari kiamat semua jin dan manusia akan dihisab tanpa terkecuali. Ada berbeda-beda keadaannya nanti di hari kiamat. Ada yang dipermudahkan oleh Allah, ada yang dipersulit, ada yang dimuliakan oleh Allah, dan sebaliknya ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama semuanya akan dihisab nanti di hari kiamat. Muslimkah atau non-muslimkah nanti di hari kiamat akan dihisab, terkecuali mereka yang sudah disebutkan oleh baginda Rasul, artinya mereka yang masuk surga tanpa hisab. Itu telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Kira-kira bapak dan ibu nih, di dalam hadis Nabi itu ada tidak nama kita yang termasuk orang yang masuk surga bi ghairi hisab? Rasa-rasanya tak ada. Kalaupun ada misalnya Abu Bakar nama kita di sini misalnya, itu lain Abu Bakarnya bapak dan ibu. Abu Bakar sahabat Nabi itu yang masuk surga bi ghairi hisab karena Nabi yang menjamin.
Lalu kita siapa yang menjamin? Berarti kita semua pasti nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana umur kita habiskan? Adakah kita gunakan umur kita untuk berbuat taat dan amal ibadah kepada Allah, ataupun sebaliknya umur kita habiskan untuk bermaksiat kepada Allah? Nanti ingat di hari kiamat akan dihisab oleh Allah dan Allah akan pertanyakan itu semua. Kemudian kemana harta kita infakkan? Adakah kita gunakan harta kita untuk kepentingan agama, untuk kepentingan akhirat, atau sebaliknya harta habis kita gunakan untuk berpoya-poya, habis harta kita gunakan untuk bermaksiat misalnya, habis harta untuk kita melakukan judi? Maka nanti ingat Bapak dan Ibu, di hari kiamat kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi ada 3. Apabila 3 ini ada pada diri kita, maka Allah hisab kita ini dengan mudah. Hisab itu kan perhitungan amal. Andai kata kita di dunia ini Bapak dan Ibu membeli mobil misalnya, mobil itu duitnya dari mana, kemudian kita pergunakan untuk apa, hasil dari apa duitnya, semua dipertanyakan. Tidak gampang-gampang Bapak dan Ibu. Kita aja di dunia ini kalau ada masalah misalnya, dipersulit misalnya, itu luar biasa sudah kita mengurusnya ngalih. Kalau nanti di hari kiamat dipersulit oleh Allah, bagaimana keadaan kita? Kemudian daripada itu, nanti Allah akan masukkan surga dengan rahmatnya Allah apabila ada 3 perkara ini pada diri kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini Bapak dan Ibu kalau masuk surga dengan sebab amal kita, rasa-rasanya susah. Misalnya kita menyodorkan, ya Allah aku ingin masuk surga ini dengan sebab puasaku, salatku, sedekahku, zakatku, hajiku, rasa-rasanya tak mampu amal ibadah kita itu untuk menebus masuk surga. Diceritakan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Syibli itu sudah meninggal dunia, lalu ditanya oleh Allah, wahai Imam Syibli, tahukah engkau kenapa aku mengampunimu? Kata Imam Syibli, karena amal ibadahku. Tidak, kata Allah. Kalau begitu mungkin karena ikhlasnya amal ibadahku. Tidak juga, kata Allah. Kalau begitu kata Imam Syibli, mungkin karena salatku, puasaku, zakatku, hajiku. Tidak juga, kata Allah. Kalau begitu mungkin karena sebab saya pergi ziarah kepada orang-orang alim, menuntut ilmu. Tidak, kata Allah. Lalu Imam Syibli, apa ya Allah sebabnya engkau sehingga mengampuni saya dan engkau masukkan saya ke dalam surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Imam Syibli, ingatkah engkau suatu ketika engkau berada di lorong kota Baghdad, engkau melihat seekor kucing yang sudah lemah, yang kedinginan, lalu engkau selamatkan dia dan engkau masukkan ke dalam saku jasmu sehingga kucing itu selamat. Dengan sebab engkau kasih sayang kepada kucing tersebut, maka aku pun mengasihimu dan aku mengampunimu, wahai Imam Syibli. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Artinya janganlah kita ini meremehkan amal ibadah sekecil apapun. Barangkali di situ ada terdapat rahmat Allah. Nih kita nih setelah selesai sholat isya, ada namanya sholat sunnah ba'diyah isya, kita gawi misalnya itu, lalu rahmat Allah ada di situ, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita nih terkadang sholat tarawih itu kami benar-benar suka sholat tarawih, tapi sholat ba'diyah isya tertinggal, rasa-rasa ada yang kurang bagi kita. Karena dihitung-hitung antara sholat sunnah tarawih sama sholat ba'diyah isya, kalau dihitung lebih afdal, itu lebih afdal sholat ba'diyah isya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berharap masuk surga dengan sebab amal, rasanya tidak mungkin. Maka kita tujuan untuk puasa,
Tujuan kita beramal ibadah kepada Allah tidak lain dan tidak bukan untuk mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan tanpa hisab ataupun dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa dia yang ketiga? Yang pertama kata Nabi, tu'ti man haramaka, engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Artinya kita bersedekah atau memberi seseorang itu lillahi ta'ala, tidak ada berharap apa-apa. Kita memberi kepada seseorang itu bukan dulunya dia pernah baik sama kita, bukan dulunya dia pernah juga mengasihi kepada kita. Kalau itu jelas bang sudah. Tapi ini orang itu tidak pernah sama sekali bagi kita, lalu kita bersedekah lawannya. Ini memang berat Bapak dan Ibu. Sedangkan yang berlaku kita di masyarakat sekarang, apabila orang itu baik lawan kita, kita baik juga. Tapi adakah kita berbuat baik yang orang itu tidak pernah berbuat baik kepada kita? Ini yang pertama kata Nabi. Kemudian yang kedua, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim. Di antara sanak keluarga misalnya ada sebab perkelahian sehingga putus tali silaturahim. Kalau bisa kita duluan yang menyambung tali silaturahim. Memang berat Bapak dan Ibu. Ini amalan tiga berat ketiga-tiganya, tapi sesuai dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni masuk surga dengan Allah meringankan hisabnya dan masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yang tiga, yakni memberi maaf kepada orang yang menzalimi kita. Andai kata dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak dan Ibu, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ataupun ada orang yang ingin menghancurkan karir kita misalnya, sebisa mungkin kita memaafkannya. Ini memang berat. Meminta maaf itu Bapak dan Ibu mudah, tapi memaafkan kita yang memaafkan rasa berat. Tapi ketahuilah, orang yang memaafkan itu lebih mulia daripada meminta maaf. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tiga ini kita kerjakan, maka engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Artinya tetap dihisab, cuma hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melaksanakan amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Bahkan nanti setelah selesai bulan suci Ramadan pun kita tetap melaksanakan amal-amal ibadah seperti salat berjamaah. Jangan hanya di dalam bulan Ramadan saja. Ini nanti setelah selesai Ramadan sepi kembali masjid, sepi kembali surau. Tidak begitu Bapak dan Ibu. Maka ada ulama mengatakan tanda amal ibadah seseorang itu diterima di bulan suci Ramadan ialah bertambahnya amal ibadahnya setelah selesai nanti bulan suci Ramadan. Lihat bagaimana keadaan kita nanti setelah selesai Ramadan. Masihkah kita salat berjamaah? Masihkah kita membaca Al-Quran? Lihat pada diri kita masing-masing. Jangan melihat kawan. Wah, ini kawan ini kada diterima amalnya nih. Jangan. Artinya lihat kepada diri kita sendiri, koreksi diri kita sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kiranya bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.